Hujan turun rintik-rintik saat Arga melangkahkan kaki ke tanah kelahirannya, sebuah kota kecil bernama Karangjati. 5 tahun lalu, ia meninggalkan kota itu sebagai anak laki-laki yang ketakutan, pelarian yang menyaksikan kematian ayah, ibu, dan adik perempuannya akibat santet. Kini ia kembali sebagai sosok yang jauh berbeda. Orang-orang tak mengenalinya lagi. Tubuhnya tegap, matanya tajam namun dingin. Ia menyewa sebuah rumah tua di pinggiran hutan, tempat dulu ia sering bermain bersama adiknya. Rumah itu sudah kosong, ditinggalkan pemiliknya karena katanya angker. Bagi Arga, tempat itu sempurna, jauh dari keramaian dan dekat dengan bayangan masa lalu. Setiap malam, ia duduk bersila di tengah ruangan dengan dupa menyala dan rajah yang tergurat di tubuhnya. Ia memejamkan mata, memanggil sukma leluhur, menyatu dengan roh-roh pelindung yang pernah dia pelajari dari seorang guru tua di lereng Gunung Lawu. Ilmu yang dia pelajari bukan ilmu sembarangan, merogoh sukmo bukan hanya memisahkan jiwa dari raga, tapi menembus batas dimensi, menjelajah ke alam kematian, dan menghadapi makhluk-makhluk penjaga karma. Arga menancapkan sebatang keris kecil ke tanah. Suaranya pelan, namun penuh getaran. Aku pulang, dan kalian semua akan kubawa ke neraka. Arga menyusun daftar. 5 nama utama. 1. Kiremon, dukun santet bayaran, terkenal kejam. 2. Darto, mantan rekan bisnis ayahnya, otak pengkhianatan. 3. Lilis, istri Darto, yang juga bermain di balik layar, mantan kekasih ayah Arga yang mendendam. 4. Surya, anak Darto, yang kini mengambil alih bisnis, dan terkenal suka mempermalukan keluarga Arga. 5. Warto, tangan kanan keluarga Darto, algojo yang membunuh fisik dan menyebarkan fitnah. Arga mengunjungi makam keluarganya, malam-malam, dalam keadaan sukma. Ia merogoh sukma, meninggalkan tubuhnya tertidur di rumah tua, dan dalam bentuk roh, ia menyentuh batu nisan ayahnya. Sebuah kilatan muncul. Gambar samar muncul di pikirannya, ritual di sebuah gubuk dengan darah ayam hitam, dan wajah Kiremon yang memimpin pemanggilan santet. Arga terbangun dengan peluh dingin. Malam itu, ia mulai ritual pertama, pengikatan sukma Kiremon. Ia tahu jika bisa melumpuhkan sang dukun duluan, dia bisa melemahkan perlindungan gaib Darto sekeluarga. Di dimensi lain, sukma Arga menembus kabut hitam. Sebuah gubuk berdiri di tengah rawa spiritual. Kiremon duduk di dalamnya. Matanya memerah seperti ular, dan suara-suara roh gentayangan melolong di sekelilingnya. Namun malam itu, Kiremon mematung. Ia merasakan kehadiran yang tak biasa. "Siapa kau?" tanya Kiremon dalam dimensi itu. Arga menjawab, suaranya menggema seperti angin malam. "Aku cucu karma yang kalian bangkitkan. Dan waktumu sudah habis." Pagi itu, warga desa geger. Kiremon ditemukan mati duduk bersila di depan gubuknya. Matanya terbuka, mulutnya kaku, dan lidahnya terjulur seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Tapi bau anyir kematian menyelimuti tubuhnya. Surya, anak Darto, datang ke gubuk itu. Ia tak percaya. Dukun andalan keluarganya mati begitu saja. Ia segera menyuruh orang-orang memperkuat pagaran gaib rumahnya. Namun semua itu tak berguna. Arga sudah membuka jalur. Ia tahu pertahanan spiritual Surya dan keluarganya akan melemah seiring matinya dukun utama mereka. Di malam berikutnya, Arga menargetkan Lilis. Ia masuk ke rumah wanita itu dalam bentuk sukma. Lilis sedang tidur, tubuhnya ditutupi kain satin dan perhiasan mahal. Tapi dalam bentuk sukma, Arga melihat hal lain, wajahnya dipenuhi belatung, dan sosok-sosok kecil bergentayangan di atas tubuhnya. Arga tahu, wanita ini pernah mengorbankan bayi dalam ritualnya bersama Kiremon. Arga menarik roh Lilis dari tubuhnya, menyeretnya ke alam bawah.
Di sana, dia memperlihatkan Lilis semua dosa yang pernah dia lakukan, termasuk persekongkolannya dalam pembunuhan keluarganya. Lilis bangun pagi harinya, tapi gila. Tertawa tanpa henti, menyebut nama suami Arga dan memohon ampun kepada roh yang tidak bisa dilihat siapapun. Kini tinggal Darto, Surya, dan Warto. Surya mulai curiga. Ia memanggil dukun baru, tapi semuanya menolak membantu. Nama Arga sudah bergaung di antara dunia gaib, sosok yang bisa merobek pagar pelindung, menjebak roh, bahkan memanggil makhluk penjaga karma untuk membantu. Di malam Jumat Kliwon, Arga melancarkan serangan terakhir. Ia mendatangi rumah mewah Darto dan Surya, bukan lewat pintu, tapi lewat alam mimpi. Dalam mimpinya, Darto duduk di meja makan bersama keluarganya. Namun makanan di atas piring perlahan berubah menjadi darah, dan kursi di sekelilingnya kosong, kecuali satu tempat Arga duduk dengan senyum dingin. "Sudah kenyang dengan penderitaan keluargaku?" tanya Arga. Darto tersentak, bangun lalu mimpi itu terus berulang. Dalam dunia nyata, ia mulai tidak bisa tidur, matanya cekung, tubuhnya kurus. Surya pun merasakan hal serupa. Kamar mereka dipenuhi bayangan, suara tangis anak kecil, dan angin dingin yang membisikkan nama Arga. Warto, sang algojo, mencoba lari dari kota. Tapi tubuhnya ditemukan di dalam mobil, terbakar dari dalam, tanpa ada api di luar. Arga hanya meninggalkan satu pesan di kaca mobil itu. Tak ada pelarian dari yang tak kasat mata. Darto akhirnya datang ke makam keluarga Arga, berlutut dan memohon ampun. Namun Arga, yang hadir dalam bentuk roh, hanya mengamati dalam diam. "Maafkan aku. Maafkan aku. Aku hanya ingin kaya, hanya itu," teriak Darto sambil menangis. Arga tahu, dendamnya hampir lunas. Tapi luka di hatinya tak akan sembuh. Ia kembali ke rumah tuanya, bersila seperti biasa, menghadap lilin kecil yang hampir padam. Dalam satu ritual terakhir, ia bicara pada gurunya. Sukma sang guru muncul dari asap dupa. "Kau sudah membalas dendam. Lalu apa selanjutnya?" Arga terdiam lama. "Aku ingin hidup tapi di dunia ini, bayangan masa lalu takkan pergi." Malam itu, Arga meninggalkan tubuhnya untuk terakhir kalinya. Ia berjalan ke dalam hutan sebagai sukma, membiarkan tubuhnya menjadi debu dan jiwanya menyatu dengan roh-roh penjaga. Orang-orang bilang rumah itu kini benar-benar kosong. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, lilin di sana selalu menyala sendiri. Dan angin malam selalu membawa suara. Balas dendam adalah jalan sepi yang tak mengenal ujung. Nara, 17 tahun, hidup bersama bibinya di Jakarta. Ia sering mimpi buruk sejak kecil, tapi belakangan, mimpi itu makin parah. Ia melihat sosok pria bersila dalam cahaya merah, selalu menatapnya dari kejauhan. Suatu malam, ia menemukan jurnal tua dengan tulisan tangan, yang ternyata milik pamannya, Arga. Dalam jurnal itu tertulis tentang Rogo Sukmo, tentang dendam, dan cara membuka gerbang jiwa. Nara membaca mantra itu sambil iseng, tidak tahu bahwa ia memiliki darah yang sama, darah yang bisa memanggil kembali Arga. Di Karangjati, angin menderu. Rumah tua Arga bergetar. Lilin yang selama ini tak pernah padam kini menyala besar. Di alam antara dunia, Arga membuka mata. Ia kembali. Kembali bukanlah anugerah bagi Arga. Di dunia antara, ia bertemu makhluk penjaga dimensi yang berkata, "Kau belum selesai, Arga. Kau membuka pintu dendam. Dan pintu kedua akan terbuka lewat pewaris darahmu." Nara mulai mengalami kerasukan. Saat ia tidur, tubuhnya dingin, dan ia bisa melihat makhluk-makhluk dari dimensi lain. Seorang kakek tua, guru spiritual sahabat Arga dulu, datang dari pedalaman, memberitahu Nara. "Pamanmu bukan hilang.
Ia diikat dalam antara. Dan kau adalah kuncinya. Namun bukan hanya Nara yang sadar akan ini. Kelompok gelap bernama Jagat Sungsang mencium kehadiran roh Arga. Mereka ingin menguasai ilmu itu dengan memindahkan roh Arga ke dalam tubuh Nara. Mereka mempersiapkan ritual, tubuh Nara akan menjadi wadah, dan Arga akan mereka peralat sebagai senjata spiritual untuk menguasai banyak pejabat dan pengusaha lewat ilmu hitam. Nara, kini dilindungi sang guru, dibawa ke Karangjati. Di sana, Arga mulai bisa berbicara dengannya lewat mimpi. Kau harus tutup pintu itu. Aku tidak ingin hidup lagi. Tapi mereka ingin memaksaku menitis padamu. Nara ketakutan, tapi tekadnya kuat. Ia mulai belajar dasar ilmu spiritual dari sang guru. Namun kelompok Jagat Sungsang tidak tinggal diam. Mereka mengirim Rogo Sukmo untuk menyerang. Terjadi serangan gaib di malam hari. Tubuh Nara bergetar hebat, dan makhluk hitam masuk lewat jendela. Sang guru bertarung dalam sukma, dan Arga membantu dari dunia antara. Ini adalah pertarungan sukma pertama yang intens, di ruang hitam, di antara bisikan dan cermin gaib. Namun sayangnya, pengkhianatan datang dari dalam. Salah satu murid sang guru ternyata sudah dirasuki, dan menculik Nara malam itu. Nara dibawa ke tempat pemujaan lama di dalam gua gelap di Gunung Wilis. Di sana, pemimpin Jagat Sungsang, Kiwara, mantan murid Kiremon, akan memulai ritual pangabekti jiwa, memaksa roh Arga masuk ke tubuh Nara. Namun Arga tak tinggal diam. Ia menggabungkan sukma dengan sang guru. Di momen terakhir, ia membelah alam gaib dan menyerang langsung dalam wujud roh cahaya merah. Terjadi pertarungan klimaks antara dua kekuatan merogoh sukmo. Dunia gaib pecah, energi berhamburan, dan kutukan keluarga Arga bangkit. Roh-roh leluhur Arga muncul untuk melindungi Nara. Namun Nara juga membuat pilihan besar. Dalam dimensi gaib, ia menjerit. Kalau pamanku harus bebas, biarkan aku mengorbankan jiwaku. Arga tak bisa membiarkannya. Ia melawan takdir. Ia menyerap kekuatan Kiwara, lalu memutus jalur reinkarnasi sendiri. Dengan begitu, Arga menjadi roh terlarang, tidak bisa dipanggil lagi. Tapi Nara selamat. Karangjati kembali tenang. Tapi Nara kini tahu, ia adalah penjaga gerbang sukma terakhir dari garis darah Arga. Ia memilih hidup sederhana, namun tetap menjaga jimat, mantra, dan ilmu dasar sebagai penjaga agar Jagat Sungsang tidak bangkit lagi. Di ujung hutan, rumah tua Arga tak lagi kosong. Kadang-kadang, Nara datang membawa bunga. Menyentuh dinding rumah itu dan berbisik. Aku tak bisa memanggilmu lagi, Paman. Tapi aku tahu kau masih menjagaku. Dan setiap malam Jumat Kliwon, bayangan merah kadang melintas di dalam cermin. Bukan sebagai kutukan, tapi sebagai penjaga. Tamat.